Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mungkin ingin memberikan masukan, tambahan, pertanyaan, waktu, kesempatan saya berikan pada seluruh jamaah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu pertanyaan. Masalahnya kebetulan alhamdulillah tahun ini kita Bareng. sama-sama. Seperti tahun kemarin, bagaimana itu lihat bagi yang tadi katanya kalau jagani itu juga bisa. Boleh ya. Terus gimana saja? Jadi insya Allah tahun ini kita akan bersama-sama memulai Ramadan bareng. Yang potensi berbeda nanti Idul Fitri, Idul Adha-nya potensi beda. Kenapa? Secara ilmu falaknya memang posisi hilal sudah sangat tinggi sekali, sehingga ya kemungkinan diru'yah sangat besar sekali. Meskipun nanti pemerintah baru mengumumkan setelah sidang, tapi insya Allah bareng. Nah karena bareng insya Allah kalau udah pasti nanti insya Allah nggak salah kita tarwah, berarti kan tarwah itu masa nggak tarwah? Nah otomatis karena udah pasti insya Allah pasti ini kita akan bareng, maka insya Allah nggak salah. Dan niat itu wilayah hati bukan wilayah lisan ya. Maka orang kalau membatin melakukan kebaikan dapat pahala, itu niat namanya. Kalau dilaksanakan pahalanya dilipatkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang kalau mau sholat duhur wajib niat di hatinya sholat duhur. Tapi wajib memulai dengan apa? Allahu Akbar. Bukan dengan usolin lagi. Syafi'i mengatakan kalau orang haji wajib niat hatinya, tapi sunnah memulai labbaik Allahumma hajjan. Maka niat itu wilayah hati bukan. Maka kalau kita dalam waktu maghrib tahu besok Ramadan berarti sudah niat, itu berarti sudah otomatis. Sama misalnya bapak nanti jam 8 mau ke Malang, niat nih mau berangkat ke Malang, nggak perlu nama itu ke Malang, langsung aja berangkat ya Pak, karena itu wilayah. Maka orang kalau kata Imam Syafi'i, orang niat hatinya sholat duhur, kok ucapannya usul di fadl asri, yang benar niat hatinya, maka insya Allah nggak salah, kan udah pasti Pak, nggak salah. Nah untuk berikutnya, apalagi yang berikutnya tentunya kita tahu besok Ramadan, insya Allah udah nggak perlu nggak salah lagi. Itu. Ada yang lain mungkin? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa kalau kita sholat bersama dengan sahabat itu, maka kita akan mendapatkan pahala sampai dengan satu malam penuh. Iya. Nah ini kalau ada satu masjid yang menyelenggarakan sholat tarawih yang 11 rakaat dan 23 rakaat. Nah ketika sudah 8 rakaat kemudian berganti imam, siapa yang sudah rakaat boleh mengikuti. Apakah itu termasuk imam pada imam yang pertama itu melaksanakan sampai dengan Baik. Jadi diriwayatkan di Mekah itu dulu pernah sholat tarawih dengan cara 4 madhab. Gantian, Abu Hanifah dulu, Imam Malik dulu. Nah, di Surabaya ini ada beberapa masjid yang memberikan pilihan itu. Masjid Akbar ada 2. Di Masjid Pak Imam Utomo itu ada 2 juga. Cuman seyogyanya masing-masing bareng witirnya imam. Contohnya di Pak Imam Utomo itu kalau yang 11 nanti berjamaah, yang 23 mundur dulu. Yang 11 selesai, nanti yang 23 melanjutkan dengan imam untuk salat. Jadi masing-masing bareng imam witir. Meskipun imamnya bergantian nggak apa-apa, imam lain nggak apa. Yang penting bareng imamnya boleh kan. Bahkan orang itu kalau ada pembaca masjid itu satu malam tarawih itu imamnya 2. 4 rakaat pertama nggak apa-apa, boleh. Yang penting bareng imam jamaahnya, witirnya, nggak apa-apa Pak.
Cuman yang masalah itu di Masjid Akbar. Masjid Akbar itu 2 pilihan juga. Cuman yang 11 silahkan witir sendiri-sendiri gitu. Mundur nah yang 2-3 yang berimam. Entar di Pak Imam utama enggak, masing-masing berjamaah ya, witirnya sama imam. Itu insya Allah yang terlalu bisa ini. Oke, ada yang lain mungkin? Iya. Berkaitan dengan zakat fitrah. Iya. Itu kan tadi kita sampaikan bahwa kita tidak boleh pakai uang. Iya. Nah, bagaimana kalau kemudian panitia itu menyediakan beras, tetapi transaksinya di masjid, sementara di masjid itu tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual. Ya, baik. Baik, jadi panitia Medina itu memang kalau menerima beras agak kerepotan juga. Ada orang transfer beras juga repot. Boleh panitia menerima uang, tapi panitia harus menyiapkan beras. Dan mestinya setiap yang setor uang ditanya beras yang ibu bapak konsumsi yang bagaimana. Tapi karena nggak mungkin, maka pakai standar beras tinggi saja agar nggak masalah. Nanti panitia di luar saja, jangan di dalam masjid, di luar aja nggak masalah. Jadi terima itu untuk terima uang, tapi panitia sudah menyiapkan beras. Sudah mungkin ada dengan penjual nanti berasnya diantarkan waktu menjelang hari raya, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Dari negara Timur Tengah ya, itu zakat fitrnya dikirim ke Indonesia banyak. Karena uang, cuman nanti yang menerima bagikan dalam bentuk beras. Nggak ada yang nambahkan mungkin? Nggak mungkin. Enggak. Iya. Yang pertama fidyah. Maksudnya fidyah gimana, Pak? Makanan jadi atau makan pokok itu ya. Jadi fidyah itu harus makanan, Pak ya. Dan makanan itu bisa makan pokok beras kalau kita, dan kualitas beras yang biasa konsumsi itu minimal 7 on. Minimal. Tapi kata Allah, faman tata'awha yang lebih bagus. 1 kilo misalnya. Itu kalau diberikan berapa miskin, waktunya itu yang cepat semakin bagus, tapi ada batas maksimal sampai Sa'ban, karena fungsinya sama qadha ini. Sampai Sa'ban. Fungsi fidyah sama qadha. Waktunya sampai Sa'ban, tapi lebih cepat lebih bagus. Nah, kalau bentuk makanan boleh bahkan untuk buka puasa, untuk sahur. Tapi kalau makanan cap saji, pastikan yang kita beri kita kasih tahu dulu, Pak. Nanti kalau kita antarkan udah punya makan membatir nanti. Maka Imam Anas itu ketika fidyahnya diberikan, orang miskin nanti buka yang jaman saya. Tapi sekali hanya untuk orang miskin. Maka jangan dititipkan di masjid kita. Yang kedua tadi sholat. Jadi sholat malam itu, sholat tarawih itu sunnahnya bareng imam sama witir. Pahalanya persis. Kalau malam nambah silahkan, boleh satu. Mubah itu boleh, silahkan, nggak boleh dilarang. Cuman menurut saya, Pak ya, nggak sunnah. Tapi boleh. Nah, maka kalau kita sudah witir, malam ada kesempatan, manfaatkan di beras yang lain saja. Untuk baca Quran, doa, zikir, sehingga apa bervariasi ibaratnya malam itu, nggak satu betul. Jadi kalau bolehnya tetap boleh, silahkan, nggak apa-apa gitu. Karena Nabi sendiri pernah sholat 2 rakaat, tapi setelah witir pernah Nabi. Ada yang lain mungkin? Waalaikumsalam lagi. Iya. Jadi sekali lagi Nabi dan semua sahabatnya, Aisyah yang jelas menjelaskan. Aisyah itu istri Nabi yang tahu persis yang terjadi. Ceritakan Nabi dan semua sahabat itu iktikaf, masing-masing membawa tempat iktikaf, semacam kemah kecil-kecil.
Sehingga diblocking tempat-tempat itu, nggak pindah kecuali saat fardu saja. Disitulah mereka ibadah personal semuanya, variatif. Maka diriwayatkan Nabi pernah iktikaf di suatu tempat, Ali di belakangnya Bapak. Baca Quran keras, Nabi berdiri marah. Ya Ali, la tarfa bikal. Jangan lo keras bacamu. Nah, kemudian tanyaan, bolehkah sholat malam lagi? Boleh. Cuman jangan mengganggu. Takutnya apa? Kalau sedang itikaf, ada yang sholat malam, kita doa terganggu, nggak khusyuk nanti Pak. Kan terganggu dengan loudspeaker kan terganggu. Nah, maka menurut saya kalau itikaf itu pilihlah masjid yang nggak ada jamaah lagi. Ya karena bisa terganggu kita, nggak khusyuk kita ibadah nggak khusyuk. Kita lagi kan terganggu ganggu ibadah. Dan ibadah orang ibadah nggak boleh saling mengganggu. Karena Ali pun ketika Quran keras kan Nabi marah itu. Apalagi bolehnya boleh, nggak boleh melarang kita yang boleh itu. Pilihan saja itu boleh. Cuman kalau itikaf tuh jangan mengganggu orang itikaf. Maka mungkin cari masjid yang lain. Jadi itikaf itu harus di masjid ya. Masjid nggak harus besar. Musala pun boleh. Yang penting musala itu biasa dipakai untuk sholat fardu 5 kali. 5 kali yang penting. 5 kali, nggak Jumatan nggak masalah. Maka itikaf di kantor tuh nggak boleh. Kamu di kantor dipakainya hanya waktu kantor aja Kak. Nah nggak boleh. Karena nggak biasa untuk fardu 5 kali. Kecuali kantornya memang buka 24 jam, masjidnya nggak masalah. Di kampung-kampung banyak musola Pak. Tapi biasa dipakai sholat 5 fardu, nggak masalah itu itikaf itu. Dan itu lebih sepi biasanya, lebih sepi. Nggak ada yang lain nggak makan. Enggak Pak. Saya teruskan untuk pertanyaan yang pertama, meneruskan menambahi pertanyaan tadi. Memang kemarin itu ada dari tadi merencanakan untuk suku dari terakhir di Masjid ini ada sholat tarawih malam itu sholat tarawih berjamaah tahajud. Nah itu kira-kira bagaimana pembimbingannya itu pertama. Terus yang kedua itu yang biasa puasa yang puasa dari Nabi kan menjelaskan bahwa banyak yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi apa yang dilakukan semua dilewati semua. Padahal seperti hibah, hibah itu sudah ya semuanya sudah saya sudah bacaan itu orang hibah. Nah kalau kita sadar bahwa sudah ngomong kira-kira kesulitan bagaimana maksudnya bulan hibah itu baik. Jadi Bapak sekali lagi ibadah itu ada 5 hukum tadi. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi itu kalau sholat malam nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Nggak pernah Nabi. Maksimal 13 pernah. Tapi 11 nah. Sehingga kalau udah nakal maka itu pertama. Yang kedua, Nabi kalau itikaf itu nggak pernah keluar di tempat ini kecuali sholat jamaah saja. Boleh kah? Boleh Bapak, saya katakan boleh. Cuman nggak sunnah misalnya gitu. Boleh. Kalau boleh silahkan. Nggak, kalau takmir mau sepakat nggak masalah, sholat nggak masalah. Cuman menurut saya kasihan itikaf gitu loh. Itikaf itu diem ibadah personal. Jamaah lagi nggak itikaf berarti Bapak selama Ramadan akhir itu sholat jamaah kok, berarti nggak itikaf kan gitu. Kemudian tadi kalau kebetulan malam-malam itu tepat Al-Qadar, yang nilai ibadah kita lebih berbulan apa? Hanya sholat saja. Sebenarnya kalau itikaf variasikan ibadah, jadi kedua nanti banyak yang lebih dari bulan gitu. Ya, maka sekali lagi bolehnya boleh, nggak boleh dilarang sama sekali. Tapi kalau milih sunnah dan mubah lebih tinggi sunnah posisinya. Karena sunnah itu perintah, mubah pilihan. Perintah itu tentunya pahalanya besar. Gitu. Dan bolehnya berapa? Yang kedua tadi sekali kalau ada maksiat dari semua anggota badan itu nilai sholat puasanya nggak ada. Puasanya nggak sah. Nggak harus batal, tapi nilainya hilang Pak. Maka dikatakan banyak puasa dapat lapar dahaga saja. Kenapa? Masih suka ngerasani, menyakiti tetangga. Maka ada hadis begini, hadisnya Bukhari dalam Adul Mufrad. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada wanita ini
luar biasa ibadahnya. Sholat fardu sunnahnya, puasa sunnahnya, baik semua. Tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dengan lisan Pak. Nabi masuk neraka dia. Kenapa? Lisannya mengganggu orang lain. Meskipun dia puasanya bagus, sholatnya bagus. Maka pastikan kalau ibadah itu kita tutup celah tadi Pak. Cuma celah. Dan yang sering celah, membuka celah besar itu HP. Kadang-kadang kita ada langsung taser, padahal itu bohong, hoax, mengeser hoax itu kan dosa gitu. Buka puasa. Kan kalau buka puasa itu kadang-kadang kita sama Allah, tapi tempat masjid sendiri belum ada. Atau yang sebagainya seperti itulah. Yang menjadi patokan kita sebenarnya yang mana ini? Iya. Tapi di masjid saya sudah ada. Iya, baik. Termasuk juga Sahur. Iya. Baik. Jadi kalau pada masa Nabi ukurannya itu azan. Karena azannya tepat waktu. Karena yang azan subuh itu namanya Abdullah itu buta Bapak. Dikasih tahu Abdullah fajar azan, mesti tepat waktunya. Kalau kita tergantung muadzinnya Bapak. Oh itu muadzinnya, kadang-kadang terlambat 5 menit ada kok benar. Maka patokan kita itu waktu yang diri depak itu. Depak itu menulis waktu itu Pak. Imsakiyah namanya. Itu pakai itu saja. Meskipun nunggu adzan ya bukannya. Kalau nunggu adzannya mau adzan masih mandi nanti enggak buka nanti Pak. Jadi patokannya bukan adzan, jadi waktu patokannya Pak. Berkaitan dengan adzan subuh ya. Iya. Akhir berapa kita sahur. Sekarang ini di Indonesia ini ada perbedaan. Yang itu 8 menit. Kita yang di televisi ada 65 mungkin berapa menit mungkin ada lain yang ada. Kita pakai patokan yang mana? Baik Pak. Jadi di Indonesia adzan subuh ada 3 Bapak. Ada yang ikut pemerintah, ada Muhammadiyah terlambat 8 menit itu kan. Kecepatan 8 menit kita. Ada yang kecepatan 20 menit. Profesor ahli astronomi. Cuman begini, dalam ajaran Islam perbedaan itu ada 2 macam. Pertama perbedaan sifatnya personal, itu personal. Seperti gerakan jari, kunut, personal itu. Untuk ibadah personal itu kita nggak boleh saling mengganggu. Silahkan. Tapi ibadah perbedaan yang sifatnya komunal, melibatkan orang banyak itu hak pemerintah. Sejak dulu penentuan awal bulan, penentuan waktu itu ibadah komunal. Maka ini tahun Nabi yaitu otoritasnya di Nabi Abu Bakar, Umar. Salah biasa. Karena itu dalam kenyataan 15 abad belum pernah terjadi di dunia ini satu negara berbeda ala Ramadan kecuali di Indonesia saja. Ini produk khas Indonesia ini Bapak. Kenapa? Indonesia itu setiap akhir Sya'ban, akhir Ramadan mesti adakan sidang isbat namanya. Semua organisasi diikut. Akhirnya ada rekomendasi kan besok Ramadan, besok Syawal. Cuman rekomendasi pemerintah itu sifatnya informatif, nggak mengikat. Sehingga nggak mengikat, terserah kita. Sehingga apa sering terjadi di Jakarta Senin, Surabaya Selasa kan. Bahkan kadang-kadang Jakarta Senin, Surabaya itu bapaknya Senin, anak Selasa, menantunya Rebu. Di Indonesia itu Bapak. Kenapa? Ini hak pemerintah. Karena apa? Awal waktu ini kaitan dengan aktivitas negara. Coba bayangkan kalau kemudian kita penentuan bulan masing-masing organisasi punya otoritas. Bapak punya perusahaan, pegawainya ada Muhammadiyah, NU, RS, banyak macam. Nanti masing-masing tanggal merahnya beda-beda loh Pak ya. Saya ini bukan tanggal merah saya loh, ini repot nanti. Maka jika ini khas produk Indonesia, maka kalau saya kalau ibadah perbedaan sifatnya komunal ikut pemerintah, salah nggak mas? Nabi pernah salah loh. Jadi begini, suatu saat di akhir Ramadan hilal mendung, nggak kelihatan. Akhirnya Nabi menetapkan Ramadan 30 hari puasa, sahabat semuanya.
Nah, pada puasa akhir itu setelah salat zuhur datang orang pedalaman, Pak, orang Baduy ikut. Ketika melihat Nabi dan sahabat puasa, bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, kami kemarin di pedalaman nggak ada mendung, kami lihat hilal. Nabi batalkan semua kalau itu, batalkan Nabi. Nabi salah. Nah, kalau orang bukan Nabi salah itu biasa, tapi ini hak pemerintah. Maka kalau ada organisasi mestinya ada istihad, diskusikan dengan pemerintah, disepakati bersama saja itu. Karena kalau beda itu kadang-kadang kita repot, sering menyalahkan Bapak. Udah takbir kok masih puasa, kan ada begitu kadang itu. Ada teror akhirnya, repot ini, repot. Akhirnya antara mertua dan anak-anak dengan menantunya kadang-kadang bermasalah juga ini kan berbeda. Dan itu ada di Indonesia saja Bapak. Nggak ada Saudi, nggak pernah Brunei, nggak pernah Malaysia, karena itu otoritas negara ini mengikat, jadi mengikat rakyat. Kena dihukum oleh negara lain, kita bebas saja. Itu mungkin ya sementara. Masalah hilal tadi itu biasanya untuk tahun depan pemerintah itu dari jauh sebelumnya bisa menentukan. Seperti tanggal sekarang itu kan biasanya kan sudah ditentukan jauh hari. Mungkin biasanya pemerintah itu di antara Depak, kemudian Departemen Tenaga Kerja dan apa itu ya, itu kesepakatan hari libur. Termasuk di situ adalah hari raya. Itu gimana Ustaz? Tapi enggak. Jadi kalau pemerintah kita, jadi khusus untuk hari raya dan puasa, pemerintah menetapkan di malamnya, Pak. Bisa berubah. Jadi kalender bisa berubah. Kalender kita itu kadang-kadang beda tanggal merah ya. Bapak beli kalender 3 macam, bisa 3 macam juga loh itu. Maka pemerintah kita itu kalau hari raya itu, puasa dan hari raya mesti ada sidang itsbatnya. Karena apa? Pemerintah kita menggabungkan 2, hisab dan ru'yah sekaligus. Dua-duanya digabungkan. Maka ada sidang itsbat. Ada sidang itsbatnya itu penentukan. Itu pemerintah itu kalau di negara lain mengikat ini. Kalau di Indonesia enggak mengikat, normatis boleh ikut boleh tidak. Nah, itu di Indonesia saja tapi ini. Baik, mungkin sementara itu ya. Mohon maaf ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.